Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Suyanto dengan NIM 2020 122 10197. Kita akan menjawab soal UAS tentang teori pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, akurasi, akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Akurasi mengacu pada tingkat kebenaran atau ketepatan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam bisnis, akurasi sangat penting karena keputusan yang didasarkan pada data yang akurat memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Di sisi lain, ketepatan menjadi semakin penting dalam dunia bisnis yang tepat berubah saat ini. Perubahan teknologi yang cepat dan persaingan yang intens merupakan kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat. Menunda mengambil keputusan dapat menyebabkan kehilangan peluang bisnis yang berharga atau membiarkan pesaing mengambil keputusan lebih dulu. Contoh konkret dari pernyataan tersebut dapat dilihat dalam industri perdagangan saham. Saat ini ada banyak platform perdagangan online yang memungkinkan investor untuk membeli atau menjual saham dalam hitungan detik. Dalam situasi ini, kecepatan sangat penting karena pergerakan harga saham dapat berubah dalam waktu yang sangat singkat. Untuk yang nomor dua, pemasaran dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Contohnya di bidang pemasaran adalah penggunaan teknologi dalam analisis data konsumen dan segmentasi pasar. Dalam pengambilan keputusan pemasaran tradisional, seringkali terdapat bias subjektif yang dapat mempengaruhi strategi dan taktik pemasaran yang diimplementasikan. Namun, dengan menggunakan teknologi dan analisis data yang tepat, bias-bias ini dapat dikurangi. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menggunakan teknologi analisis data untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan dari berbagai sumber, sumber platform media sosial, situs web, atau program loyalitas. Dengan menggunakan algoritma dan model statistik yang canggih, teknologi ini dapat memproses volume data yang benar dan mengidentifikasi pola atau tren yang relevan. Eh, Proses pengambilan keputusan terlebih dalam menentukan keputusan untuk mengembangkan suatu produk dapat mengacu pada teori pengambilan keputusan yang melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pasar. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan permintaan pasar yang belum terpenuhi. Contohnya, kita akan mengembangkan produk kopi shop yang memberikan kenikmatan bagi pecinta kopi. Untuk penentuan alternatif produk, selanjutnya kita perlu menentukan alternatif produk yang dapat dikembangkan. Berikut adalah 5 alternatif produk yang mungkin bisa dapat dikembangkan. Yang pertama ada kopi luwak, yaitu kopi luwak adalah salah satu jenis kopi yang paling terkenal dan eksklusif di dunia. Kopi ini diproses dengan cara yang unik, yaitu biji kopi telah dimakan oleh musang luwak kemudian dikumpulkan dari kotorannya. Proses pencemaran musang tersebut dikarenakan memberikan rasa dan aroma yang khas pada biji kopi luwak dikenal dengan rasa yang lembut, sedikit asam, dengan sentuhan coklat dan rempah-rempah. Untuk kopi Blue Mountain, berasal dari pengumpulan Blue Mountain di Jamaika. Kopi ini ditanam di ketinggian yang tinggi, mungkin iklim sejuk dan tanah yang subur, sehingga menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi. Kopi Blue Mountain memiliki rasa yang lembut,
seimbang dan keasaman yang rendah. Aroma khas mencirikan sentuhan bunga dan coklat. Untuk kopi Ethiopian Yirgacheffe berasal dari daerah di Ethiopia yang terkenal sebagai salah satu tempat asal kopi terbaik di dunia. Kopi ini memiliki rasa yang lembut, ringan, dan beraroma flora yang khas. Rasanya biasanya kompleks dengan sentuhan buah-buahan seperti stroberi dan jeruk. Kopi Colombia Supremo berasal dari negara Kolombia dan merupakan salah satu varietas kopi Arabica terbaik. Kopi ini ditumbuh di ketinggian yang tinggi di daerah pegunungan Kolombia dan memberikan rasa yang keasaman dan lembut untuk tubuh yang penuh serta sentuhan coklat dan kacang-kacangan. Untuk kopi Java yaitu berasal dari pulau Indonesia yang ada di Pulau Jawa. Sejak zaman kolonial Belanda, kopi Jawa telah menjadi salah satu kopi terbaik yang di dunia. Kopi ini memiliki karakteristik dengan rasa yang lembut, keasaman yang seimbang, serta aroma kaya rasa yang bisa memberikan sentuhan manis, rempah-rempah, dan coklat. Penentuan kriteria setelah menentukan alternatif produk, eh, langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif tersebut. Berikut adalah 5 kriteria tersebut. Yang pertama ada aroma. Aroma adalah salah satu aspek utama dalam menilai kualitas kopi. Aroma yang baik akan menyenangkan dan kompleks dengan nuansa buah, bunga, coklat, karamel, atau rempah-rempah yang terdeteksi. Untuk yang kedua ada rasa. Rasa kopi mencakup berbagai elemen seperti keasaman, kekentalan, rasa manis, dan aftertaste, yaitu sensasi rasa yang tersisa setelah menelan kopi. Untuk yang ketiga ada tubuh. Tubuh mengacu pada sensasi tekstur atau berat badan yang dirasakan dalam mulut saat minum kopi. Kopi yang memiliki tubuh yang baik akan terasa penuh daya dan kaya, seperti minyak atau susu yang melapisi lidah. Yang keempat ada keseimbangan. Keseimbangan adalah kualitas yang menunjukkan keselarasan antara aroma, rasa, dan tubuh kopi. Kopi yang seimbang akan memiliki kombinasi yang baik antara keasaman, kekentalan, dan rasa sehingga memberikan pengalaman yang memuaskan bagi penikmatnya. Untuk yang kelima ada kenyamanan, meskipun bukan kriteria teknis, kenyamanan juga penting dalam menikmati kopi. Faktor-faktor seperti tingkat keasaman yang diinginkan, kekuatan kafein, atau preferensi pribadi lainnya dan mempengaruhi pengalaman pribadi seorang menilai kopi. Baik, ini merupakan alat yang untuk membandingkan alternatif berdasarkan kriteria yang ditentukan. Berikut contoh berikut contoh tabel simulation decision metric untuk mengembangkan produk kopi. Untuk pembobotan kriteria aroma, menentukan aroma sebagai faktor yang cukup penting, mengingat aroma yang nikmat akan diharapkan oleh konsumen. Dan rasa. Rasa menjadi faktor penting karena indikator kopi yang berkualitas. Tubuh menjadi faktor yang penting untuk memastikan kenyamanan pada kita. Keseimbangan menjadi faktor yang penting juga karena memadukan antara rasa,
aroma, dan kenyamanan tubuh untuk menikmatinya. Untuk yang terakhir ada kenyamanan. Kenyamanan menjadi faktor penting dalam menentukan nilai yang diberikan oleh produk dan mempengaruhi daya beli konsumen. Dalam simulasi ini, skala penilaian dari 1 hingga 5 digunakan dengan nilai menunjukkan performa terbaik dalam kriteria yang diberikan. Setelah melakukan simulasi desain metrik, dapat dilakukan perhitungan total skor untuk setiap alternatif dan memilih alternatif dengan skor tertinggi sebagai keputusan pengembangan produk. Dengan langkah-langkah tersebut, proses pengambilan keputusan yang terperinci dan urut dapat membantu dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mengurangi potensi bias dalam pengambilan keputusan. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan tentang pengembangan produk, teori pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.